Sudah saya izinkan, Ibu. Bisa Oh, dicek. baik. Ibu Dela sudah, Bu Dela. Terima Hmm. kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, Ibu Yunian. Selamat sore, Ibu. Ya, ini saya Ibu Desrianti, Bu, yang tadi menelpon Ibu. Di sini saya ingin melakukan diskusi dengan Ibu terkait apa yang sudah kita sampaikan tadi di telepon bahwa hari ini bahwa kita akan berdiskusi tentang perencanaan gebiar di PAUD ya Bu ya. Ya, Yang insya Allah mungkin Ibu lakukan 3 bulan ke depan ya Bu ya. Nah jadi untuk mencapai kegiatan ini tentu kita harus membuat perencanaan-perencanaan yang matang untuk mencapai keberhasilan daripada yang sudah kita laksanakan. Nah, di sini saya minta waktu Ibu, apakah Ibu sudah bersedia untuk melakukan diskusi, Ibu? siap, Ibu. Saya bersedia. Baik, terima kasih Ibu Yunia. Baik, tadi Ibu menyampaikan terkait tentang gebiar di TK. Nah, itu bagaimana capaian apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam hal gebiar di TK ini untuk 3 bulan ke depan, Ibu? Boleh Ibu sampaikan? Baik, terima kasih, Ibu. Untuk program Gebiar TK ya, Bu ya, itu capaian yang ingin saya capai yaitu anak didik saya mampu mengenal literasi bahasa, mampu mengembangkan karakternya, mampu berkompetensi sesuai dengan karakter dan perkembangannya ya. Karena anak didik itu kan anak didik di usia TK itu berkembang sesuai dengan usia ya Bu ya, dan pencapaian perkembangannya pun berbeda-beda. Jadi dengan adanya Gebiar nanti diharapkan mencapai sesuai dengan 6 aspek perkembangan gitu Bu. Ada sosial, ada agama, ada sosial emosional, ada seni, ada matematikanya, ada sainsnya, ada teknologinya Bu. Baik Ibu, tadi Ibu menyampaikan bahwa untuk perkembangan capaiannya itu ada 6 ya. Nah di sini boleh Ibu jelaskan tentang capaian sosial emosional. Untuk anak usia TK atau usia dini itu perkembangan sosial emosional tuh anak itu mampu berkomunikasi dengan rekan-rekan lainnya, mampu berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa, dan mampu dia untuk menjaga emosionalnya Bu gitu. Jadi dia tidak akan mudah untuk tantrum, untuk tiba-tiba emosinya tidak terkontrol gitu. Jadi dengan adanya seperti itu sosial emosional perkembangannya akan terus berkembang secara bertahap. Oke, baik Ibu. Nah, dari apa yang sudah Ibu lihat, misalnya tadi ada capaian tadi itu, apa sih capaian apa sih yang ingin Ibu lihat dari 6 capaian tadi? Capaian apa yang benar-benar yang ingin Ibu kembangkan di situ gitu, selain daripada 6 kompetensi capaian yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kita lihat ya Bu ya, untuk di Gebiar TK itu kan jika di lombanya itu lomba kan ada beberapa lomba yang dilombakan. Ada lomba merangkai kata ya, merangkai kata Ibu Kita Kartini gitu. Jika momennya Ibu Kita Kartini itu berarti dia mengembangkan literasi hurufnya Bu gitu. Di situ literasi hurufnya berarti kognitif yang berkembang Bu. Namun jika dia lombanya hafalan surat-surat pendek, berarti nilai agama dan moralnya yang akan dikembangkan, Bu. Terus jika dia lomba mewarnai, berarti nilai seninya yang akan dikembangkan, Bu. Demikian. Oke, baik Ibu. Nah, dari segi capaian yang sudah Ibu dapatkan tadi, bagaimana sih Ibu mencari tolak ukur dari capaian yang sudah Ibu dapatkan tadi? Tolak ukurnya itu di mana gitu Bu?
Tolak ukurnya ya kita kalau pada hafalan ya, jika agama ya, anak itu sudah mampu menghafal dengan baik meskipun biasanya pada anak kan bahasanya cedal ya Bu ya, namun dia sudah bisa menghafal. Sedangkan pada seni mewarnai gitu ya, dia mewarnai dia sudah bisa gradasi warna Bu, mencampur warna terus ketika dia mewarnai dia tidak keluar garis, itu seni ya. Sedangkan pada tadi yang merangkai kata atau menyusun kata gitu dari huruf per huruf itu benar Bu, urutannya pun benar sebenarnya Ibu kita Kartini I-nya di depan sampai terbentuk kata Ibu kita Kartini dan tidak salah-salah dalam menyusun hurufnya Bu. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu sampaikan bahwa anak-anak itu tidak salah dalam penyusunan huruf ya. Nah, sekarang bagaimana sih ketika ada seorang anak, misalnya ini Bu, Ibu sudah memberikan memberikan bimbingan misalnya gitu kan, sudah memberikan arahan gitu. Ternyata siswa tersebut belum mampu untuk mengucapkan kata-kata yang Ibu harapkan. Itu bagaimana Ibu? Kalau anak TK itu kita lihat ya Bu ya, kita harus melihat usianya. Kalau memang dia di usia 5-6 tahun yang dia sudah mau ke transisi PAUD ke SD ya, transisi PAUD ke SD ya, kita tentunya akan terus kita latih terus agar anak itu tuh mudah dalam verbalnya, dalam pengucapannya. Itu kita latih terus hurufnya, kita latih terus dalam pengucapannya. Terus ya kita juga berkomunikasi dengan orang tua, mohon untuk orang tua juga membimbingnya di rumah agar anak itu bisa lancar dalam berbicara dan dalam berbahasa, Bu. Oke. Nah, tadi ada pembelajaran verbal ya yang ingin Ibu sampaikan. Nah, mungkin pembelajaran verbal seperti apa sih yang Ibu berikan kepada siswa tersebut? Boleh Ibu jelaskan? Pembelajaran verbal itu atau literasi ya Ibu ya. Literasi dia berbicara, membaca. Kalau di PAUD belum ada membaca ya Bu, yang jelas Bu. Berbicara terus mengucapkan huruf. Di situ kami menyuruh anak-anak dari mulai dia bercerita di depan kelas, terus dia mengikuti ucapan-ucapan kata per kata gitu. Terus dia menghafal. Disitulah kami membuat anak-anak itu melatih verbalnya, Bu. Oke, baik. Selama Ibu membimbing siswa-siswi Ibu yang luar biasa ya, saya dengarkan tadi itu luar biasa sekali ternyata di TK ya Ibu ya. Nah, apa saja sih hal-hal yang Ibu rasakan gitu kan? Yang Ibu rasakan ketika Ibu memberikan bimbingan terhadap mereka gitu. Kalau merasakan itu ya pasti nano-nano Bu ya, butuh kesabaran ekstra ya Bu ya, karena anak TK itu ya apalagi kalau anak itu sedang tantrum, sedang emosionalnya itu tidak terjaga ya, kita butuh ekstra itu Bu, sabarnya ekstra sabar gitu Bu gitu. Tapi kalau kadang-kadang lagi kelihatan imutnya gitu, sungguh senang gitu ngeliat imutnya anak-anak TK gitu, rasa di dalam hati anak-anak saya ini kok lagi anteng, lagi bahagia gitu, suka gitu Bu. Oke. Nah, tentu Ibu sebagai guru TK nih ya, tentu pastilah belajar sedikit tentang ilmu kepribadian siswa gitu. Nah, ketika Ibu sebutkan tadi siswa itu sedang emosional. Nah, bagaimana sih langkah-langkah apa sih yang Ibu lakukan ketika siswa itu mungkin terjadi mood-nya kurang baik, ya kan? Terus mungkin dia ada masalah dari luar gitu, dari rumah yang dia bawa ke sekolah gitu. Jadi sehingga emosionalnya tuh tidak stabil gitu. Karena saya lihat kadang ada juga tuh siswa tuh yang tiba-tiba marah gitu kan. Saya lihat nanti kok marah gitu. Jadi itu bagaimana? Apa yang akan Ibu lakukan dengan hal tersebut? Kalau saya pribadi ya Bu ya, kalau saya pribadi ketika anak marah ya saya biarkan terlebih dahulu gitu. Nanti kalau marah gitu ya dia
gitu. Saya cuma gitu, ayo gitu, kenapa gitu aja. Nanti dia kalau lagi kondisi lada marah itu tuh belum bisa diajak komunikasi, Bu, gitu. Jadi saya diamkan dulu, nanti kalau sudah reda, baru saya panggil, kenapa nak? Gitu, ada apa? Kok tiba-tiba marah gitu. Baru baru kan anak kecil ya yang manja tuh, itu Bu, anak itu ini temen itu gini-gini. Baru dia dari situlah Bu, baru kita ajak komunikasi kenapa kenapa begitu Bu. Oke, baik Ibu. Terkait tadi tentang apa perencanaan lagi ya Bu ya, perencanaan untuk lomba. Nih, apa sih hal apa yang ingin Ibu kembangkan di sekolah Ibu atau di anak-anak Ibu sehingga nanti perencanaan-perencanaan yang Ibu lakukan itu dapat berhasil dengan baik. Perencanaan yang saya ingin kembangkan ya saya akan melatih terus anak-anak ya Bu ya. Nah, nanti ketikanya dia ikut lomba, dia mampu mencapai suatu keberhasilan ya Bu, mampu sekolahan kita nanti mampu membawa bendera kemenangan ya Bu ya dengan melalui latihan dan terus latihan begitu. Oke, baik Bu. Di TK itu kan sifatnya bermain gitu ya, sifatnya bermain sambil belajar ya Ibu ya. Iya, benar. Jadi apa namanya tuh? Bagaimana cara Ibu melakukan koordinasi atau supaya perencanaan lomba Ibu tuh bisa berjalan kan? Kalau untuk lomba kan butuh latihan ini, ya kan? Butuh latihan, butuh keseriusan. Sementara di TK itu kan kita nggak bisa nih memaksakan si anak ini harus begini, harus begitu. Itu bagaimana Bu? Kayak seumpamanya Bu ya, kalau memang menghafal surat-surat pendek, memang kami ketika sebelum mulai pembelajaran itu kita yang ada namanya jurnal pagi. Di jurnal pagi itu ya sebelum kita mau mulai pelajaran tentunya kalau anak TK tuh menyanyi dulu, terus fisik motorik dulu, baru kemudian mode serius Bu. Kalau sudah mode serius, kalau dia sudah senang, mode serius barusan, di situ barusan menghafal surat-surat pendek. Nanti kemudian kalau nanti sudah selesai mode serius hafalan pendek baru kita tuh melatih seninya gitu. Kemudian setelah melatih seni, ayo kita ke bagian fisik motorik. Nah, di situ fisik motorik bagian untuk melatih anak-anak untuk apa namanya? Latihan menyusun kata gitu. Bisa dia dengan berlari membawa kata itu balik lagi gitu, lari lagi gitu. Karena anak kan suka dengan lari ya, Bu ya. Jadi ya dengan latihan seperti itulah anak mulai seneng gitu Bu. Aduh luar biasa ya Bu ya kalau saya lihat gitu kalau saya memang luar biasa gitu kan seorang anak TK yang umurnya sekian dan Ibu begitu antusias untuk melatih mereka gitu tuh ini sangat sangat membuat saya tertarik sekali gitu Bu dan saya merasa bangga gitu kan dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, terkait hal itu tentu kita melakukan segala halnya itu tentu kita perlu dukungan ya Ibu ya. Nah, perlu dukungan tentu dukungan apa sih gitu, dukungan dari siapa saja yang Ibu harapkan nih dari sekian banyak sekian banyak hal yang Ibu lakukan gitu. Tentunya saya dukungannya pertama dari orang tua murid ya Bu ya. Kalau orang tua murid sudah mendukung dan sudah memasrahkannya kepada kami ya Bu ya untuk dididik ya, saya ngerasa senang gitu Bu. Itu dukungan dari wali murid, dukungan dari pihak dinas pendidikan, terus dukungan dari tentunya dari suami ya Bu ya, suami saya yang mengizinkan saya dan terus memotivasi saya untuk terus mendidik anak usia dini yang bukan sabaran. Bahkan sempat suami saja berkata anak kamu aja sering sering kekurangan kasih sayang gitu karena ibunya sering ngajar keluar pulang sore gitu terus Bu gitu. Jadi dukungan suami itu sangat diperlukan gitu Bu agar saya tetap termotivasi untuk mengajar anak didik yang usia dini yang super aktif gitu Bu. Terus moral juga ya material juga Bu tentunya dari pemerintah jadi sehingga membuat kami semangat para guru ini karena kebetulan guru TK itu ya untuk tunjangannya itu tuh sungguh-sungguh sangat di bawah ya Bu ya. Jadi kami sangat membutuhkan dukungan tentunya dari pihak dinas pendidikan gitu Bu. Oke, baik Ibu. Saya sangat tertarik tadi kan dengan Ibu bahwa Ibu harus bekerja sementara di rumah itu anaknya terlantar gitu kan butuh kasih sayang. Nah, bagaimana sih Ibu mengatasi gitu supaya
antara sekolah dengan di rumah itu bisa linear gitu, bisa sejalan gitu. Ya, tentunya dengan memanage waktu ya Bu ya, kalau anak itu kebetulan anak saya juga ada yang terakhir itu usia usia TK ya saya bawa ke sekolahan gitu. Jadi, anak yang masih bisa terkendali oleh saya, terkontrol oleh saya, namun ya kami harus berbagi waktu dengan suami, Bu. Kalau memang sangat-sangat terpaksa saya lagi di luar lagi DL ya, Bu, ya kami ya berbagi waktulah dengan suami gitu, Bu. Yang jelas kalau malam harus di rumah gitu, Bu. Baik, luar biasa loh Ibu ya. Oke, dari pemaparan-pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih kesimpulan apa sih yang Ibu dapatkan, yang Ibu harapkan dari perencanaan tersebut, Bu? Boleh Ibu sampaikan? Baik, perkembangan anak usia dini itu berbeda-beda ya, Bu, ya. Sehingga kami para guru itu pun dalam memberi pembelajaran pun berbeda-beda. Mereka mempunyai keunikan sendiri, karakter sendiri. Untuk itu kami butuh kesabaran ekstra dalam membimbing mereka, untuk mereka itu mampu sesuai dengan perkembangannya, dan dia nantinya anak-anak itu mampu untuk mengikuti suatu lomba ketika gebiar gebiar PAUD itu mereka bisa, mengikutinya dengan baik dan mereka pulang dengan bahagia gitu, sehingga bisa memboyong tuh yang namanya piala kemenangan gitu. Oke deh, baik Ibu, luar biasa sekali. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti ke depannya dapat berhasil dengan baik. Baik Bu, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan dan kita harus berpisah di sini ya Ibu ya. Terima Terima kasih, kasih Bu. atas atensi yang Ibu berikan ke saya. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Ibu. Baik. Mohon maaf jika ada kekurangan ya Ibu ya. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.